Tidak ada yang berbuat baik. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Begini pertanyaannya, Pak, dikatakan di dalam Roma 3 ayat 12 yang berbunyi, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, apa maksud ayat ini, Pak? Sedangkan jika kita melihat keadaan sekarang, masih banyak orang yang berbuat baik, tapi dikatakan di ayat tersebut tidak ada yang berbuat baik. Bagaimana ini maksudnya, Pak? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Nah, pertanyaan yang saudara ajukan itu sangat penting. Karena apa? Karena menyentuh inti dari pemahaman Alkitab tentang dosa manusia dan standar kebaikan menurut Allah. Nah, sekarang mari kita bahas secara lebih detail dan mendalam berdasarkan Roma 3 ayat yang ke-12. Dikatakan tadi, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, sahabat-sahabat, saudara-saudara, apa maksudnya? Yang pertama, apa maksud tidak ada yang berbuat baik? Saudara-saudara, ayat ini tidak sedang menyangkal bahwa secara lahiriah banyak orang bisa melakukan hal-hal yang secara sosial atau moral dianggap baik. Seperti contohnya ya, menolong sesama, memberi sedekah, menjadi relawan, kemudian hidup jujur dan penuh kasih. Namun standar baik menurut Allah bukan hanya soal tindakan luar, tapi motif hati dan arah hidup yang memuliakan Allah. John Calvin menjelaskan bahwa manusia berdosa bisa tampak melakukan kebaikan, tapi tanpa iman kepada Allah. Semua kebaikan itu tidak memenuhi standar kebenaran Allah. Dia berkata, meskipun orang-orang fasik tampaknya melakukan hal-hal baik, mereka tetap najis di hadapan Allah, karena hati mereka tidak diarahkan pada kemuliaannya. Nah, ini ada satu tambahan penting ya. Menurut Alkitab, tanpa iman, semua perbuatan baik itu adalah dosa di hadapan Allah. Nah, ini ditegaskan di mana? Ini ditegaskan di dalam Roma 14 ayat 23b. Dikatakan di sana apa? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya apa? Artinya perbuatan baik yang tidak timbul dari iman kepada Allah, betapapun mulianya di mata manusia, itu tetap tidak berkenan di hadapan Allah. Karena tidak berasal dari hati yang taat dan percaya kepadanya. Kemudian selanjutnya yang kedua, mengapa dikatakan tidak ada seorang pun? Rasul Paulus dalam Roma 3 sedang mengutip Mazmur 14 dan 53 dan bertujuan untuk menunjukkan bahwa semua manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi, ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada satupun yang secara kodratnya itu benar di hadapan Allah. Tanpa anugerah, semua manusia itu telah rusak total atau total depravity. Ini adalah ajaran penting dalam teologi reform. Ini juga ditegaskan dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6a. Dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Lalu sekarang yang ketiga, bagaimana dengan orang-orang yang tampaknya baik hari ini? Saudara-saudara, mereka bisa berbuat kebaikan secara horizontal, artinya kepada sesama ya, tetapi tidak bisa berbuat kebaikan secara vertikal kepada Allah jika hidup mereka itu tidak diarahkan kepada Dia. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya tanpa Kristus, semua kebaikan itu tidak memiliki nilai kekal atau rohani. Ya, kita tiba pada kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya Roma 3 ayat 12 mengajarkan bahwa kebaikan sejati menurut Allah bukan hanya perbuatan moral, tetapi lahir dari hati yang telah diperbarui oleh iman kepada Kristus. Semua manusia memerlukan Injil, karena tanpa Kristus bahkan orang paling baik tetap berada di bawah murka Allah. Nah, ini membawa kita kepada kerendahan hati, bahwa keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, tetapi anugerah Allah semata. Efesus 2 ayat 8-9. Saya coba berikan ilustrasi sebagai penutup ya. Bayangkan seseorang memberikan donasi besar ke panti asuhan, tapi dengan motif ingin dipuji dan benar. Secara sosial itu baik, tapi di mata Allah yang melihat hati itu tidak murni. Sama halnya,
banyak kebaikan manusia dilakukan demi reputasi, rasa bersalah, atau alasan duniawi, bukan karena kasih kepada Allah. Oke, baik, semoga ilustrasi tadi dapat membantu saudara memahami pelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik, kiranya penjelasan singkat dari saya ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.